Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Triana dengan NIM 25002036 dan rekan saya Siti Dewi Hanum dengan NIM 25002050. dan rekan saya satu lagi Dengan saya DJ Junita dengan NIM 25002263. Baik. Halo everyone, selamat datang di podcast kita kali ini. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sebenarnya sering kita lakukan, tapi sering kita abaikan, yaitu komunikasi. Nah, mari kita bahas dulu tentang prinsip-prinsip komunikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi prinsip komunikasi ada beberapa nih guys. Yang pertama itu ada kejelasan, yaitu clarity. Pesan harus jelas dan tidak berbelit-belit. Kalau kita menjelaskan sesuatu dengan kalimat yang rumit, besar kemungkinan orang lain akan salah tangkap. Nah, yang kedua nih ada konsistensi, yaitu pesan yang disampaikan harus konsisten, tidak berubah-ubah. Kalau hari ini bilang A, besok bilang B gitu, atau orang lain pasti bingung dan akhirnya kehilangan kepercayaan terhadap kita. Lalu yang ketiga itu ada empati. Ternyata kita harus bisa menempatkan diri pada lawan bicara. Dengan empati kita lebih mudah memahami bagaimana cara terbaik menyampaikan pesan. Lalu yang keempat ada kesesuaian, yaitu komunikasi harus sesuai dengan situasi, kondisi, dan budaya orang yang kita ajak bicara. Misalnya cara bicara dengan teman sebaya tentu berbeda dengan cara bicara ke dosen atau ke atasan. Lalu yang kelima ada dua arah atau two-way communication, yaitu komunikasi yang baik bukan hanya satu pihak yang aktif, tapi harus ada feedback dari penerima pesan. Jadi prinsipnya itu ada 5 ya ternyata. Seperti itu teman, berarti prinsip dari komunikasi ini ada 5 buah ternyata teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu hambatan-hambatan dalam komunikasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan hambatan-hambatan. Hambatan ini sering terjadi dan tanpa kita sadari, itu hambatan bahasa. Perbedaan bahasa atau penggunaan istilah bahasa yang tidak dipahami lawan bicara. Terus itu ada hambatan psikologis, misalnya rasa cemas, tidak percaya diri, atau adanya prasangka. Dan juga ada hambatan fisik seperti bising, suara kecil, atau jarak yang terlalu jauh. Terus juga ada hambatan budaya, perbedaan nilai, kebiasaan, atau norma sosial. Terus ada juga hambatan teknologi. Hambatan teknologi terutama di era digital sekarang seperti sinyal internet yang buruk. Nah, biar lebih nyatanya lagi nih, kita angkat satu masalah atau contoh masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, bisa kita lihat dalam masalahnya itu mungkin misalnya dalam sebuah organisasi mahasiswa, ketua memberikan instruksi lewat grup WhatsApp, tapi pesannya terlalu panjang nih atau tidak jelas gitu, dan tanpa poin-poin. Akhirnya banyak anggota yang salah paham soal waktu dan tempat kegiatan. Kira-kira seperti itu masalahnya. Nah, untuk menemukan solusinya, rekan saya akan menyampaikan solusi yang tepat dari masalah itu. Itu solusinya, itu yang pertama, gunakan prinsip kejelasan, sampaikan informasi dengan singkat, padat, dan jelas. Dan yang kedua, minta feedback dari anggota, misalkan dengan menanyakan apakah ada yang ditanyakan atau apakah sudah jelas. Itu sih kira-kira ya. Wah, bisa saya simpulin nih, komunikasi yang baik itu harus jelas, konsisten, empati, sesuai konteks, dan bersifat dua arah. Tapi kita juga harus siap menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin muncul, serta mencari solusi agar pesan tetap tersampaikan dengan efektif. Jadi, itu saja podcast singkat dari kelompok 2. Kami yang beranggotakan 3 orang. pamit mengundur diri.
Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.